hai sahabat Angka dan Data, kembali lagi dalam Angka dan Data Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan kupas tuntas hasil terupdate paling terbaru dari Pilpres 2024 khususnya seputar real count, langsung dari Komisi Pemilihan Umum. Nah sahabat Angka dan Data, sebelum lanjut, ada 3 syarat nih yang harus dicapai oleh setiap pasangan calon wakil presiden dan juga presiden 2024 agar bisa menjadi presiden dan wakil presiden yang terpilih bahkan hanya 1 putaran saja. Nah, syarat yang pertama yaitu mereka harus memiliki suara lebih dari 50%. Yang kedua, mereka harus memenangkan setengah dari jumlah provinsi di Indonesia. Jadi, suara mereka itu harus setengah dari jumlah total provinsi di Indonesia. Indonesia saat ini kita tahu memiliki 38 provinsi dan berarti mereka harus memenangkan minimal 20 provinsi. Dan yang syarat yang ketiga ialah setiap dari jumlah provinsi yang dimenangkan ini atau 20 provinsi tersebut itu suara mereka minimal harus 20%. Dan langsung saja kita akan membahas real count terkini dari KPU langsung ya. Untuk Provinsi Aceh sendiri, di sini sudah masuk 71% lebih suara ya. Dan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berhasil unggul dengan sebanyak hampir 1,5 juta ya pemilih memilih Anies dan juga Muhaimin. Kemudian di urutan kedua ada pasangan Prabowo dan juga Gibran Rakabuming. Dan yang ketiga yaitu Ganjar dan Mahfud MD ya. Kemudian berbeda dengan Aceh, di Provinsi Bali itu berhasil dimenangkan oleh pasangan Prabowo ya. Dan Gibran berhasil unggul di Provinsi Bali dengan jumlah suara yang masuk itu 55% ya. Jadi untuk Prabowo sendiri unggul di Bali, dan untuk Ganjar ini dia berada di urutan kedua ya. Dan yang terakhir itu pasangan Anies dan Muhaimin. Kemudian kita bergeser ke Provinsi Banten. Ini di Provinsi Banten sendiri sudah ada 68% suara yang masuk, dan hasilnya pasangan Prabowo dan Gibran itu unggul dengan jumlah suara yang masuk itu atau memilih mereka itu sebanyak hampir 2,2 juta ya. Kemudian untuk urutan suara tertinggi kedua dimenangkan oleh Anies Baswedan, dan yang terakhir Ganjar. Bergeser ke Bengkulu, ini pasangan Prabowo dan Gibran juga unggul di Provinsi Bengkulu dengan jumlah suara 788.986 orang ya. Kemudian kita bergeser ke Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY, itu juga dimenangkan oleh pasangan Prabowo dan Gibran ya, dengan jumlah suara 784.982 jiwa. Dan total dari 3 suara ini yang masuk itu 77% lebih ya yang masuk suaranya. Nah, di DKI Jakarta nih menarik nih. Pada awalnya ini sudah masuk ini hampir 70% suara ya. Pada awalnya itu pada awalnya itu Anies Baswedan dan Muhaimin nih sahabat Angka dan Data yang menang. Mereka itu pada awalnya unggul dibandingkan paslon lainnya. Namun ketika suara itu sudah masuk 70% di DKI Jakarta, justru pasangan Prabowo dan Gibran lah yang menang ya. Jadi suara mereka itu sudah melampaui suara dari Anies dan juga Muhaimin. Jadi selisih tipis, dan DKI Jakarta kini dikuasai oleh Prabowo dan Gibran untuk suaranya. Kemudian Ganjar berada di posisi ketiga. Bergeser ke Provinsi Gorontalo, salah satu provinsi di Sulawesi, ini dimenangkan oleh juga pasangan Prabowo ya dan Gibran. Kemudian di Provinsi Jambi ini pasangan Prabowo dan Gibran berhasil meraih suara 1 juta lebih orang, di mana suara terbanyak kedua itu yaitu Anies ya. Bergeser ke Jawa Barat ini bisa dikatakan sebagai provinsi dengan jumlah DPT ya, jumlah pemilih yang tertinggi di Indonesia, karena Jawa Barat sendiri memiliki jumlah penduduk terbanyak. Ini jumlah suara yang masuk di Provinsi Jawa Barat itu hampir 70%, sudah hampir 70%, mendekati 100%. Dan hasilnya pasangan Prabowo dan Gibran unggul dan berhasil meraih suara sebanyak 9,8 juta penduduk Jawa Barat.
itu kalau persentasekan itu sekitar, ini kalau dipersentasekan Prabowo dan Gibran ini berhasil meraih suara sebesar 58% dari total jumlah pemilih yang ada di Jawa Barat ya. Kemudian di Provinsi Jawa Tengah, ini terlihat pasangan Prabowo dan Gibran juga mengungguli. Jawa Tengah sendiri sebenarnya bisa dikatakan sebagai basis dari suara pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar dan juga Mahfud ya, karena Ganjar kita tahu bahwa merupakan gubernur Jawa Tengah, ini cukup besar ya suaranya. Dari semua suara-suara yang ada di provinsi yang ada di Jawa, itu Jawa Tengah paling tertinggi ya, terbanyak untuk Ganjar. Namun tetap masih suara dari Prabowo dan Gibran yang mengungguli, selisih sekitar 3 juta ya. Kemudian untuk Jawa Timur, pasangan Prabowo ini berhasil meraih suara 10 juta lebih ya. Ini bisa dikatakan tertinggi ya, tertinggi dari segi jumlah untuk suara dari pasangan Prabowo dan Gibran, itu berhasil menyumbang 10 juta lebih suara. Di Kalimantan Barat masih diungguli oleh Prabowo 1,2 juta jiwa. Kemudian Kalimantan Selatan juga demikian. Kalimantan Tengah juga masih Prabowo dan Gibran unggul. Kalimantan Timur juga, dan Kalimantan Utara juga ya, masih Prabowo dan Gibran. Kepulauan Bangka Belitung juga masih Prabowo dan Gibran. Kepulauan Riau juga demikian. Lampung ini 2,8 juta memilih Prabowo dan Gibran, masih unggul. Kemudian Maluku ini masih Prabowo dan Gibran juga unggul. Maluku Utara juga demikian unggul. Nah, di NTB ini Prabowo dan Gibran juga unggul ya. NTT juga demikian, hampir 800.000 itu memilih Prabowo dan Gibran dengan jumlah suara yang sudah masuk itu 66% ya. Papua sendiri Prabowo dan Gibran unggul. Papua Barat juga demikian. Nah, Papua Barat Daya ini merupakan provinsi termuda. Di sana Prabowo dan Gibran juga menang. Nah, ini yang paling menarik nih, sahabat Angkara Data, Provinsi Papua Pegunungan. Ini jumlah suara yang masuk ini baru 0,07%. Ini kita tidak tahu apa yang terjadi dengan Provinsi Papua Pegunungan ya. Kenapa suaranya 0,07%? Mungkin ada beberapa faktor ya. Yang pertama ya, kita tahu bahwa Provinsi Papua Pegunungan ini bisa dikatakan sebagai satu-satunya provinsi lowland ya, maksudnya provinsi yang tidak ada lautan, murni daratan semua, dan di atas pegunungan-pegunungan yang begitu tinggi dan medan yang tak mudah, membuat tentunya untuk pengumpulan suara itu memiliki tantangan tersendiri ya untuk mengumpulkan satu suara Provinsi Papua Pegunungan. Yang kedua, Papua Pegunungan juga merupakan provinsi terbaru, dan provinsi ini sendiri itu juga mungkin masih dalam tanda petik itu effort lebih untuk untuk bisa menyelenggarakan pemilu di provinsinya, karena ya provinsi terbaru dan tentunya juga masyarakat mulai beradaptasi dengan sistem dari provinsi baru tersebut ya. Kemudian yang ketiga, mungkin ya suaranya mungkin ada sedikit problem, mungkin ada yang bocor mungkin, atau juga dan lain sebagainya, sehingga atau lagi ada masalah sehingga ya baru 0,07% yang masuk nih, rendah banget kan. Jadi harusnya di mana provinsi-provinsi lain sudah hampir seluruhnya final suaranya, di sini Papua Pegunungan baru 0,07%. Akan tetapi tetap Prabowo dan Gibran yang unggul ya, dengan 439 orang pemilihnya. Di Papua Pegunungan ini jumlah penduduk itu lebih dari 1 juta ya, sahabat Angkara Data, tapi suara yang masuk ini sedikit banget, 439 orang. Kemudian Anies 145 orang, 141 orang pilih Ganjar. Ya, kita berharap Papua Pegunungan bisa segera mengumpulkan suara dengan baik ya. Kemudian Papua Selatan ini 18% sudah masuk, tetap Prabowo Gibran unggul. Papua Tengah juga termasuk masih kecil ya, jumlah suara yang masuk ini 4% lebih. Ya mungkin medan tantangan yang ada yang tak mudah. Ini tetap Prabowo Gibran unggul. Bergeser ke Riau, berbeda dengan Papua Tengah dan Papua Pegunungan, Riau itu sudah 62% lebih itu suara masuk, dan tetap unggul Prabowo dan Gibran. Sulawesi Barat juga Prabowo Gibran, Sulawesi Selatan juga demikian Prabowo Gibran. Sulawesi Tengah juga demikian, Sulawesi Tenggara juga demikian Prabowo Gibran yang untung. Nah, kita ke Sulawesi Utara. Jika tadi Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan suara tertinggi dari Prabowo dan Gibran, tapi berdasarkan jumlah, nah Sulawesi Utara ini tertinggi berdasarkan persentase nih. Sebanyak 1 juta orang lebih penduduk Sulawesi Utara itu memilih
Prabowo dan Gibran, atau jika dipersentasekan itu 75% ya, sekitar 75%, dan itu tertinggi di tingkat nasional. Jadi Sulawesi Utara ini tertinggi dari segi persentase, suara tertinggi untuk Prabowo dan Gibran. Untuk jumlah tadi ya, yang Jawa Timur 10 juta lebih. Kemudian Sumatera Barat berbeda dengan provinsi-provinsi sebelumnya itu, di mana Prabowo dan Gibran yang berhasil unggul dan menguasai. Di Sumatera Barat itu justru pasangan Anies dan Muhaimin yang menang. Jadi tadi sudah ada Aceh ya yang memenangkan Anies dan Muhaimin, dan juga di Sumatera Barat juga sudah ada Anies dan Muhaimin juga yang berhasil unggul di situ. Sebelumnya juga DKI Jakarta juga unggul di situ, Anies dan Muhaimin, namun kini telah dikuasai oleh Prabowo dan Gibran. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa Prabowo dan Gibran itu unggul di 36 provinsi ya, sedangkan Anies dan Muhaimin itu berhasil unggul di 2 provinsi, yaitu Aceh dan Sumatera Barat. Kemudian Sumatera Selatan juga demikian, Prabowo Gibran, Sumatera Utara juga demikian. Nah, yang menarik untuk suara luar negeri nih, tentunya kan ada banyak WNI kan, saudara-saudara kita yang karena studi dan pekerjaan atau karir mereka kemudian mereka kemudian merantau ke luar negeri, tapi tetap menggunakan hak mereka untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk bangsa tercinta mereka ya. Untuk luar negeri sendiri ini sudah digabungkan semua total dari semua negara, di mana negara-negara yang ada TPS ya, itu total suara yang sudah masuk 56, hampir 56% ya suara yang masuk. Dan pada awalnya pasangan Ganjar dan Mahfud ini unggul di luar negeri, sahabat angka dan data. Namun ketika suara sudah setengah yang masuk itu justru pasangan Prabowo dan Gibran yang unggul. Jadi dengan jumlah suara 202.000 lebih jiwa. Nah, kemudian sehingga kesimpulannya untuk saat ini jumlah suara yang masuk itu 73,43% ya per tanggal 21 Februari 2024. Jadi dari total 604.469 TPS yang ada di seluruh Indonesia itu dari total 823.236 TPS yang ada di Indonesia, sudah ada 604.469 TPS yang memasukkan suara ke KPU dan direkap oleh KPU, sehingga total suara yang masuk 73,43%. Dan hasilnya pasangan Prabowo dan Gibran tetap unggul itu 58,77% dengan jumlah suara 58,8 juta, hampir 58,8 juta penduduk ya. Kemudian di tertinggi kedua itu Anies dan Muhaimin ya, 24,25%. Dan yang terakhir Ganjar dan Mahfud, hampir 17 juta penduduk yang memilih mereka atau sekitar 17%. Nah, sahabat angka data, kembali lagi di penjelasan awal di mana syarat agar pasangan calon presiden dan calon wakil presiden itu terpilih atau berhasil menang, itu syarat pertama suara mereka itu harus 50% lebih dari total suara nasional. Dan kita bisa lihat di sini ya, pasangan Prabowo dan Gibran sudah memenuhi syarat itu. Mereka bahkan berhasil hampir mendapatkan suara 60% ya. Bahkan rata-rata semua quick count, bahkan ini real count langsung dari KPU itu di atas 50%. Syarat pertama sudah terpenuhi. Syarat kedua, agar Prabowo dan Gibran ini hanya satu putaran saja, artinya ya kita memilih hanya satu kali saja tanpa harus lagi menyoblos lagi, di mana Prabowo dan Gibran itu berhasil unggul, sudah kita lihat tadi di 36 provinsi. Wah, itu lebih dari 20 provinsi kan syarat yang kedua tadi. Berarti fiksi bisa dipastikan bahwa ini satu putaran saja ya, karena mereka unggul di 36 provinsi. Dan syarat yang ketiga, mereka itu harus unggul di 20 provinsi dan minimal 20% suara. Dan rata-rata tadi kita bisa lihat bahwa suara dari Prabowo dan Gibran sendiri itu ya di atas 50% ya. Ini 420, ini di atas 50% ya untuk Bali, Banten, Bengkulu, rata-rata itu di atas 50%. Bahkan Sulawesi Utara itu tertinggi 75% ya. Jadi memenuhi syarat. Dan suara yang sudah masuk itu 73%. Jadi jika ditarik kesimpulan bisa dipastikan bahwa Prabowo dan Gibran ini sudah pasti menang, dan pemilu ini hanya satu kali saja dan mereka tidak perlu 2 putaran lagi. Nah, 2 putaran lagi itu
dilakukan bila mereka itu tidak unggul di 20 provinsi yang minimal, dan mereka akan bersaing kembali dengan suara tertinggi yang kedua, yaitu Anies dan Muhaimin. Jadi kita itu akan menyoblos lagi dan KPU yang menentukan tanggalnya. Namun karena Prabowo dan Gibran sendiri unggul di lebih dari 20 provinsi, unggul di 36 provinsi malah, jadi bisa dipastikan bahwa fiksi, jadi hanya satu putaran saja. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari Angka dan Data Channel. Wah, menarik ya untuk membahas angka dan data ini seputar real count Pilpres 2024. Sekian dan terima kasih. Halo, halo, hai.